berita palsu. Dengan demikian, ada tuduhan juga bahwa Parakletos itu dianggap palsu, dan tuduhan ini adalah serius yang perlu kita jawab. Pak Pendeta boleh memberikan jawaban ataupun menolong kita tentang apa saja sih tuduhan-tuduhan dari katakanlah sebagian saudara-saudara kita tentang Parakletos yang menurut mereka itu kitab palsukan. Ya, namanya legitimasi itu adalah ingin memperoleh bahwa sebenarnya apa yang mereka yakini itu benar gitu loh. Nah, persoalannya mengapa untuk membuktikan kebenaran kamu harus mencari legitimasi yang secara 4 poin tadi, manuskrip, linguistik, kontekstual, historis tidak mendukung, tapi kamu tetap paksakan membunuh orang atas nama agama, ya, bahkan membunuh orang atas nama Tuhan, ya, melawan segala bentuk ketidakadilan, melawan segala bentuk diskriminasi. Nah, jadi tugas umat percaya itu bukan untuk mengolok-ngolok orang yang beragama, yang berbeda keyakinannya, tapi memperjuangkan sebuah nilai yang penting, yaitu bersama dengan Kristus kita melawan kuasa kegelapan itu. Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Kita masih mengulik Injil Yohanes, dan secara khusus episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai 33. Injil Yohanes ini kita bersama-sama ulik secara serial, secara eksposisi. Pada episode kali ini kita bersama-sama akan menguliknya bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio. Saya mau menyapa Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Ya, senang dapat berjumpa kembali. Ya, Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono akan menolong kita bersama-sama mengulik teks Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai 33, dan saya akan membacakan secara khusus ayat 1 sampai 15 dengan judul Parakletos versus Periklutos. Kita akan awali bersama-sama dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, Engkau telah mengaruniakan Kristus di dalam kehidupan umat manusia. Kristus adalah Sang Firman Allah yang memberikan terang, tapi juga keselamatan. Karena itu, melalui Kristus kami juga menerima Roh Kudus. Itulah Parakletos. Mampukan kami untuk mengenal Engkau, ya Roh Kudus, sebagai Parakletos di tengah-tengah dunia yang menolak Kristus, yang menyangkal keilahiannya dan menyangkal karya keselamatannya. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai 15 saya akan membacanya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Baik Pak Pendeta, judul kita pada episode kali ini Parakletos versus Perikletos. Dari kata versus ini kita bersama-sama sudah melihat ini ada bentuk yang satu melawan yang lain atau yang satu against yang lain. Di segmen pertama ini saya mau awali dengan kiranya Pak Pendeta dapat memberikan penjelasan. Apakah memang ada perdebatan di seputar tentang identitas Parakletos, Pak Pendeta? Ya, para sahabat YKB, Yohanes 16 tentang Parakletos ini menjadi hal yang dipersoalkan dan menjadi perdebatan karena ada pertanyaan apakah Alkitab itu dipalsukan. Gitu. Sehingga kalau dipalsukan berarti Parakletos itu juga salah gitu. Jadi tuduhan ini merupakan tuduhan yang serius yang harus kita jawab. Bagaimana kita harus menjawab dengan jujur masalah ini? Nah, saya kira inilah poin yang akan kita bicarakan bersama. Ada tuduhan Alkitab kitab palsu. Dengan demikian ada tuduhan juga bahwa Parakletos itu dianggap palsu dan tuduhan ini adalah serius yang perlu kita jawab. Pak Pendeta boleh memberikan jawaban ataupun menolong kita tentang apa saja sih tuduhan-tuduhan dari katakanlah sebagian saudara-saudara kita tentang Parakletos yang menurut mereka itu kitab palsukan. Dan dari mana bukti-buktinya begitu kira-kira? Ya. Jadi yang kita tangkap bahwa kalau dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus menyebut Parakletos sebagai roh kebenaran yang akan mempermuliakan Kristus. Tapi kalau ini dianggap salah, maka dianggap manipulatif atau dianggap memalsukan, maka roh kebenaran ini bukan Roh Kudus. Begitu. Tapi roh kebenaran yang dimasukkan oleh Yesus ini adalah sebagai nubuat kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sebenarnya merupakan nubuat Nabi Muhammad. Tapi kitab suci orang Kristen ini mengganti menjadi roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Padahal yang dimasukkannya itu adalah sosok Nabi yang akan datang, yaitu setelah Yesus 600 tahun kemudian. Jadi bagi saudara-saudara kita, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah nubuatan untuk Nabi yang akan datang, yang diyakini Nabi Muhammad. Jadi sedangkan menurut kita, kesaksian kitab suci yang kita imani, Parakletos ini adalah roh kebenaran. Baik, nanti kita akan lihat beberapa pendekatan, bukti-bukti yang menegaskan, yang meneguhkan tentang apa yang disaksikan dalam kitab suci Parakletos itu adalah roh kebenaran. Kita akan nanti lihat bersama-sama. Namun kita akan mulai dulu di awal, lihat teksnya, Pak Pendeta. Di ayat 4 dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ini Yesus memberitahukan tentang kepergiannya. Dengan nada seperti apa ini kira-kira Yesus menyampaikan tentang kepergiannya dan mengapa dikatakan lebih berguna ketika Dia pergi? Di ayat 7, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Apa maksudnya nih? Ya, jadi Yesus ini menubuatkan tentang dirinya bahwa Dia akan wafat, ya, lalu Dia akan bangkit, dan setelah bangkit Dia akan naik. Nah, kalau Dia bangkit dan naik, berarti Dia secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Nah, maka pertanyaannya, siapakah yang melanjutkan karya Yesus ini? Gitu. Nah, di dalam konteks ini, Injil Yohanes mengatakan bahwa yang melanjutkan adalah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus adalah hakikat
dari diri Allah. Jadi ada Allah, hakikatnya ada Bapa, ada Sang Firman, yaitu Kristus, yaitu kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi dalam konteks itu. Nah, tetapi teks ini menjadi pertanyaan. Bukankah Yesus menyebut di sini kata ayat kelima, tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini dianggap benar kan? Yesus cuma utusan. Kalau Yesus ini utusan, maka Dia akan menyampaikan kepada utusan berikutnya yang sama seperti Dia, yaitu sama-sama manusianya, begitu. Nah, dari konteks itulah mereka membangun sebuah narasi yang dikuatkan di dalam satu bagian dari ayat Quran, misalnya dalam surah pasal 61 ayat 6, ya, itu menegaskan ada 3 poin, yaitu bahwa Yesus adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, Dia membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Lalu yang ketiga, Dia menubuatkan akan datangnya seorang yang bernama Ahmad, atau yang kemudian disebut dengan Muhammad. Jadi ayat ini dianggapnya lebih cocok menggemakan apa yang dimaksudkan oleh surah pasal 61 ayat 6. Begitu. Baik Pak Pendeta. Karena tadi Pak Pendeta di awal mengatakan ini perlu kita jawab secara serius, begitu ya. Kitab suci sendiri menyaksikan yang seperti apa nih tentang Roh Kudus? Karena bagi kita ini Yesus bukan utusan Allah yang statusnya sama seperti manusia biasa. Kalau begitu, ketika nanti Roh Kudus itu yang akan melanjutkan, dan justru ini jauh lebih jauh perannya lebih universal, sebetulnya kitab suci kita menyaksikan seperti apa Roh Kudus dan apa saja tugas dan peran-perannya. Dan kaitannya dengan status Yesus sendiri. Ya, jadi di sini jelas pakai kata-kata roh, ya. Jadi bukan sosok manusia tapi kata roh, ya. R-nya besar ya Pak. Ya, roh gitu ya. Jadi roh atau pneuma. Ya. Pneuma di sini sebenarnya menunjuk kepada satu istilah dalam bahasa Ibrani yaitu ruah Elohim, roh Allah, begitu. Jadi tidak menunjuk kepada sosok manusia atau sosok nabi, ya, tapi menunjuk kepada sosok roh Allah, ya, ruah Elohim, begitu. Nah, kalau ini merupakan roh, pertanyaannya mengapa bisa ditarik kepada sosok manusia, begitu. Nah, ini tentunya mereka ingin memperoleh sebuah legitimasi bahwa sebenarnya Alkitab kita adalah Alkitab yang menguatkan atau menubuatkan tentang sosok kehadiran dan peran dari Muhammad sebagai nabi, begitu. Nah, tentunya cara berpikir ini tidak sekedar mereka berbicara, tapi karena mungkin mereka punya landasan yang kuat, yaitu dari surah pasal 61 ayat 6, ya, yang menegaskan bahwa Yesus sebelum Dia pergi, Dia sudah menubuatkan. Nah, maka ada dua, ya, satu surah 61 ayat 6, lalu di sini ketemu bahwa Yesus juga menubuatkan tentang kedatangan. Jadi mereka melihat ada sebuah paralelisme, ada sebuah hubungan. Nah, tapi kita akan menguji apakah hubungan ini adalah paralel ataukah hubungan ini sebenarnya tidak paralel, begitu. Nyambung atau tidak nyambung. Nah, ini yang harus kita uji di dalam percakapan kita. Jadi bagi mereka tuh ada teksnya semacam paralel. Yesus dianggap menubuatkan, dan bagi mereka yang dinubuatkan adalah sosok yang lain, yaitu diyakini sebagai Nabi Muhammad. Sedangkan bagi kita bukan itu yang sedang dikatakan. Bagi kita yang sedang disampaikan oleh Yesus adalah Roh Kudus, yang tadi Pak Pendeta sudah mengatakan roh pneuma itu. Nah, kita perlu untuk meluruskan siapa Roh Kudus, status Roh Kudus itu sendiri
dengan Yesus, sehingga bagi kita, bagi orang Kristen, ini tidak sama dengan manusia. Status kait mengaitnya antara Roh Kudus dengan Yesus itu. Jadi sebenarnya ada benang merah yang menolong kita. Jadi baik umat Islam dalam hal ini Quran memang mengakui ada 3 subjek, ya, ada 3 bagian. Itu ada Allah, lalu ada Kalimatullah, ya, lalu ada Rohullah, ya, atau Roh Kudus atau Roh Allah begitu. Nah, tapi cara mendefinisikannya berbeda-beda, gitu. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya Yesus di dalam ucapannya adalah berkedudukan dia sebagai Kalimatullah, ya, Kalimatullah atau Logos, atau kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Dabar Adonai. Ya, kita menyebutnya dia adalah firman Allah, begitu. Nah, kalau Yesus ini sang firman Allah, maka logikanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman, maka dia adalah pencipta. Itu versi kita. Ya. Tapi bagi mereka, Kalimatullah itu adalah ciptaan. Gitu. Nah, kalau demikian, maka Roh Allah itu juga adalah ciptaan. Maka Roh Allah ini yang disebutkan Roh kebenaran, Parakletos itu disebut oleh mereka sebenarnya bukan Parakletos, gitu, tapi Periklutos. Oh, baik Pak Pendeta. Kita akan ulas bersama-sama nanti di segmen kedua. Seolah-olah ini ada sekedar cuma permainan kata, Parakletos, Periklutos. Apakah ini cuma sekedar permainan kata atau dari 2 kata ini memang benar-benar beda ini secara substansi? Kita akan bersama-sama ulik segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 33, diberi judul Parakletos versus Periklutos. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya kembali ke Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono. Baik Pak Pendeta, di segmen yang kedua ini Pak Pendeta kiranya boleh membantu kita untuk menjelaskan apakah ada dokumen, katakanlah, yang mendukung Periklutos ini, atau justru dokumen-dokumen yang apa ya, katakanlah yang otentik, yang valid, justru lebih banyak mendukung yang Parakletos. Ya, saya kira itu pertanyaan yang penting, bahwa kita lebih baik dalam masalah ini tidak memberikan pandangan-pandangan pribadi kita, keyakinan-keyakinan kita, karena itu semuanya subjektif. Jadi kita harus kembali kepada dokumen.
Nah, kalau kita mencoba meneliti dokumen-dokumen yang ada, misalnya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, kemudian Septuaginta, kemudian ada versi Vulgata, ada juga versi Armenia, ada versi Koptik, ya, ada versi Alexandria. Semua teks itu kan tersebarnya itu dari berbagai wilayah. Dan menarik bahwa seluruh dokumen itu tidak ada satupun kata Periklutos. Tidak ada. Jadi semuanya, bahkan boleh saya tambahkan untuk manuskrip yang ini, ya, Injil Yohanes pasal 16 ini ada sekitar 5.800 manuskrip. Bayangkan. 5.800. Ya, 5.800 manuskrip. Itu semuanya berbicara tentang Parakletos. Ya, Parakletos di sini artinya roh kebenaran, ya, ruah Elohim tadi sebagai penghibur, sebagai pembela, ya, sebagai sahabat, ya, karena Parakletos itu, para itu artinya di samping, ya. Kletos itu dari kata kalin, memanggil. Jadi dia itu adalah sosok yang mendampingi umat gitu, dan dia ada di dalam hati kita. Maka itu semuanya di dalam seluruh manuskrip. Saya sampai penasaran untuk mencoba mencari, ya, apakah ada kemungkinan itu pemalsuan. Kalau ada pemalsuan itu masalahnya di sini. Katakanlah dipalsukan di Mesir, tapi kan ada di Armenia. Kalau itu dipalsukan di Armenia, ada juga di Alexandria. Kalau dipalsukan di Alexandria, harusnya juga tidak terpengaruh di Codex Sinaiticus ataupun Vaticanus. Tapi seluruh dokumen yang ada itu semuanya menyatakan itu adalah Parakletos. Sedikit pun tidak ada kata Periklutos gitu. Jadi Periklutos adalah sebenarnya sebuah usulan gitu. Sebenarnya lebih tepat usulan ketika beberapa penceramah dari saudara-saudara kita Muslim itu menyebutkan kata itu. Tapi sebenarnya kalau dicek dalam dokumen tidak ada itu. Itu hanya ada di dalam pikiran. Nah, ini menarik. Itu usulan, jadi apa ya? Istilah itu sendiri tidak berangkat pada data, manuskrip, teks apa begitu, enggak ada ya. Jadi kalau ada, jadi kayak seperti cetusan singkat saja. Ya, cetusan, tapi maksudnya ingin dicocokkan. Misalnya surah pasal 61 ayat 6. Yesus menyebutkan, menubuatkan bahwa setelah aku akan datang seorang yang bernama Ahmad. Nah, Ahmad itu kan bahasa Arab. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Yunani, dia adalah Periklutos. Jadi Periklutos itu sama dengan Ahmad yang artinya yang terpuji. Jadi karena, berarti dari Ahmad ke Periklutos yang terpuji, Periklutos, maka kemudian, ini sebenarnya bukan Parakletos, tapi ini Periklutos, begitu. Dari sana mengatakan bahwa teks dari Yohanes pasal 16 ini dipalsukan, begitu. Karena kata yang muncul dari Ahmad menjadi Yunaninya itu Periklutos, cocok kalau dimasukkan di kata pandangan ini, begitu. Tapi nanti kita bisa melihat apakah dari sudut, tadi kan dari sudut manuskrip, ya kan? Tapi juga bisa kita lihat dari sudut linguistik, ya. Dari linguistik antara kata Parakletos dan Periklutos itu dua hal yang berbeda. Kalau Periklutos itu menunjuk kepada karakter, tapi kalau di dalam Parakletos itu menunjukkan kepada peran, pada karyanya, gitu. Jadi secara linguistik juga tidak cocok. Yang ini adalah bentuk adjektif, ya, sifat. Kalau ini bentuknya noun, begitu. Nah, jadi tidak bisa sekedar orang salah tulis. Dan juga memang dokumen tidak mendukung kata Periklutos. Ya, jadi 5.800 manuskrip itu semuanya, ya, tanpa terkecuali 100% dari 5.800 menyebutnya Parakletos. Nah, kalau dokumen itu jelas eksplisit menyebutnya adalah Parakletos,
mengapa kemudian ada orang menerjemahkan, misalnya nama saya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu dicocokkan. Nah, ini sepertinya adalah cocok begitu. Nah, itu yang saya katakan, pola ini tidak mengikuti metodologi ilmiah yang benar gitu. Jadi ya bukan metodologi tapi cocok logi gitu ya. Dicocokkan dan dicoba dimasukkan. Nah, akibatnya akan menjadi masalah. Bahkan kalau itu nanti secara konteks dimasukkan akan menjadi masalah. Misalnya Perikletos adalah Muhammad misalnya gitu kan. Coba dibaca misalnya pada ayat yang ke-14 ya. 14, saya akan baca. Ya, silakan. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Nah, perhatikan. Kalau ia ini adalah Muhammad, ya, maka disebutkan Muhammad akan memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ya, jadi pertanyaannya kepada para apologet yang mati-matian mengatakan bahwa ini Perikletos yang menunjuk kepada Muhammad. Kemudian coba saya tanya, coba Pak kamu baca ayat 14. Ya. Di sana dikatakan bahwa Perikletos itu akan memuliakan Yesus. Pertanyaan saya, kamu rela apa tidak? Kamu setuju bahwa Perikletos atau Ahmad ini memuliakan Yesus? Kalau memuliakan Yesus berarti Yesus ini akan kamu pandang dalam konteks kamu. Dia adalah sosok yang tinggi, yang ilahi. Karena kata memuliakan itu hanya untuk Allah. Nah, berarti secara kontekstual kata Perikletos pun juga tidak cocok di sini. Jadi dari bukti konteks teksnya juga itu nggak cocok. Ya, jadi dari sudut manuskripnya nggak cocok, dari sudut linguistik tidak cocok. Kemudian dari sudut konteks juga tidak cocok. Tapi juga dari sudut historis pun juga tidak cocok. Karena disebutkan bahwa secara historis Yesus adalah hidup di era abad pertama. Lalu sosok ini adalah abad ke-6 yang disebutkan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Diterimanya dari Yesus. Nah dia hidupnya di tahun berapa? Masa bisa orang yang hidup di abad ke-6 menerimanya dari Yesus yang secara geografis juga tidak pernah bertemu. Ya, secara fisik tidak pernah bertemu. Pertemunya bagaimana? Begitu. Ya. Kalau kita lihat bahwa Yesus ini bahkan saya yakin Nabi Muhammad secara fisik memang tidak akan pernah datang ke Palestina karena waktu itu datang ke Israel gitu. Sehingga tidak mungkin dia menerima dari Yesus ajaran Yesus. Ya, kalau itu disebut wahyu juga pertanyaannya, wahyu yang mana begitu kan? Itu kan sebuah ungkapan yang mau menguatkan, tapi tidak ada dokumen yang mendukungnya gitu. Ya. Seperti saya tidak bisa berbicara sesuatu kalau dokumen ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya begitu. Ya, ini menarik. Kalau ternyata dari bukti-bukti itu semua tidak ada yang mendukung tentang Perikletos. Maksudnya Perikletos diklaim yang sedang disampaikan oleh Yesus. Pertanyaannya mengapa klaim seperti itu bisa bertahan? Bahkan viral di beberapa. Saya sempat lihat begitu di beberapa short video bertahan dan cenderung bombastis begitu Pak Pendeta. Ya jadi maksudnya dokumen tidak mendukung, dari manuskrip tidak mendukung, dari linguistik tidak mendukung, dari konteks tidak mendukung, dari sudut sejarah historis juga tidak mendukung. Tapi kenapa itu terus diyakini gitu? Jadi kalau menurut beberapa pandangan para ahli yang menganalisis kasus ini adalah intinya ingin memperoleh apa yang disebut dengan legitimasi. Legitimasinya dari mana? Kalau misalkan ternyata dari berbagai macam manuskrip aja 5.800 loh. 5.800. Itu bukan angka yang dianggap kecil kan? Ya, namanya legitimasi itu adalah ingin memperoleh bahwa sebenarnya apa yang mereka yakini itu benar gitu loh. Nah, persoalannya mengapa untuk membuktikan kebenaran kamu harus mencari legitimasi yang secara
4 poin tadi, manuskrip, linguistik, kontekstual, historis tidak mendukung, tapi kamu tetap paksakan gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya harmonisasi gitu. Jadi mencoba mensinkronkan supaya harmonis gitu. Jadi harmonisasi seperti ini ya. Misalnya kalau kita kebenaran itu seperti adalah kalau kita itu nembak pakai panah gitu ya. Kalau kita nembak panah, tembaknya kita kemana? Kan kepada lingkaran. Betul. Itu kan paling kecil. Titik targetnya. Nah, itu kan cari target kan. Tapi kalau harmonisasi itu enggak begitu. Jadi panah itu sudah ditembak, lalu tembakannya diberi lingkaran gitu. Ngerti ya? Jadi, nah betul kan gitu. Jadi panahnya sudah ditembakkan, lalu supaya kelihatannya ini akurat, dia beri lingkaran. Nah, targetnya ini targetnya di sini gitu ya. Jadi dia memaksakan sebuah titik sasaran itu menurut persepsinya dia. Seharusnya kalau kebenaran itu adalah kita menembak memang ke titik itu. Presisi begitu ya. Presisi. Bukan ketika anak panahnya itu sedang nancap, baru kita kemudian tambahi dengan lingkaran untuk menandai bahwa betul kan panahnya udah masuk ke dalam titik tembak begitu ya. Nah, inilah yang menurut pendapat saya tidak tepat ya. Mengapa kita harus merasa diri kita kurang dengan mencari pembenaran dari teks kitab suci agama lain begitu. Jadi saya yakin bahwa pola ini tidak diikuti oleh semua orang Muslim, tapi yang saya katakan tadi kan para apologet, ya, para apologet untuk mencari kebenaran yang menguatkan mereka, begitu. Nah, saya katakan bahwa metodologi kamu yang ditempuh itu adalah salah, gitu. Ya, salah karena tidak didukung oleh data-data yang kuat. Ya. Jadi kalau data yang kuat harusnya kita menggunakan aja dokumen, jangan ilmu tafsir. Ya, seperti itu. Dan lagi pula yang sedang kita sampaikan adalah yang memang berdasarkan kesaksian kitab suci Kristen sendiri begitu ya, dan didukung dengan berbagai macam bukti-bukti. Nah, Pak Pendeta, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Setelah ternyata bukti-bukti tidak ada yang mendukung begitu ya, tidak ada bukti-bukti yang mendukung. Lalu kemudian bagaimana kita memberikan memberikan semacam jawaban begitu ya, berdasarkan bukti-bukti kita, keyakinan iman kita, bukan untuk menyerang begitu Pak Pendeta ya, bukan untuk menyerang, tapi memang untuk menjelaskan pada dirinya, menjelaskan pada teksnya sendiri. Kira-kira apa yang perlu kita jelaskan kepada mereka? Jadi yang pertama adalah roh kebenaran ini adalah ungkapan yang memang original dari Yesus tentang ruah Elohim. Dan dia mengatakan bahwa ruah Elohim ataukah dirinya sebagai firman Allah, ya logos, dabar Adonai atau kalimatullah, itu sehakikat, sehingga hanya di dalam konteks diri Allah yang esa melalui 3 pribadi inilah yang dimana itu bisa lebih sesuai karena saling memuliakan. Ia akan memuliakan aku, ya. Bahkan disebutkan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ayat 13, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan Berarti ini datang. mau mengatakan ada kesetaraan dalam relasi-relasi itu. Jadi Allah yang esa itu memang ini agak sulit juga diterima oleh teman-teman kita, tapi no problem lah. Tapi sebenarnya logikanya sederhananya begini. Kalau Yesus disebut kalimatullah, maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, maka logikanya kalimatullah itu adalah pencipta yang sehakikat dengan diri Allah. Tidak mungkin ciptaan menciptakan ciptaan. Gitu-gitu. Maka roh Allah itu sebenarnya menunjuk kalau Yesus adalah firman Allah, the word of God. Maka kalau Parakletos itu adalah the power of God. Ya, jadi ada the word of God, ada the power of God. Ya, the power of God ini adalah Allah menyatakan kuasanya. Tapi kalau the word of God, Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Begitu.
gitu ya. Jadi ada pembeda yang jelas. Nah, kalau demikian Roh Kudus sebagai the power of God, maka cocok. Dalam hal ini adalah roh kebenaran yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, jadi the power-nya itu adalah memimpin umat kepada kebenaran. Begitu. Nah, lalu yang kedua, kita memberikan respect, penghormatan kepada siapapun termasuk umat Muslim untuk mempercaya Muhammad sebagai nabi yang akan datang. No problem itu. Itu adalah hak mereka, ya. Dan kita tidak perlu mempersoalkan. Tapi menjadi persoalan ketika mereka menegaskan bahwa kedatangan Muhammad itu dipaksakan masuk di dalam nubuat Alkitab. Nah, itu baru masalah. Nah, itulah yang saya nanti pikir bagaimana pola pendekatan yang seharusnya kita lakukan. Nah, pola pendekatan yang seharusnya kita lakukan terlebih di negeri kita yang majemuk, dalam konteks juga kita dialog antar umat beragama, dan berbagai relevansi lainnya ya, karena kita kan berkaitan dengan kehidupan praktis kita sehari-hari. Kita akan ulik itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 16 ayat 1-33, diberi judul Parakletos versus Periklutos. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik, Pak Pendeta, di ujung segmen kedua, Pak Pendeta tadi sudah memancing kita ini ya. Jika demikian posisinya, bagaimana kita memposisikan diri dalam kaitan dengan kehidupan relasi antar umat beragama. Ketika kita ada dalam katakanlah dialog antar umat beragama, ketika kita menyadari bahwa ada sebagian, tidak semua pasti ya, sebagian katakanlah yang mengklaim bahwa Alkitab kita palsu begitu. Lalu kemudian Parakletos yang kita klaim juga itu palsu, mengada-ngada. Bagaimana nih kita memposisikan diri sebagai orang-orang percaya berhadapan dengan katakanlah ketidaktahuan ya sebagian dari saudara-saudara kita. Jadi kalau saya menegaskan masalah keaslian Alkitab ya. Kalau keaslian Alkitab saya kira tidak ada yang bisa membantah. Karena tadi saya sebutkan ada 5.800 manuskrip. Itu semuanya sama. Ya. Dan yang kedua, seluruh kodeks itu menguatkan apakah Sinaiticus, Vaticanus, Septuaginta, Vulgata, Armenia, Koptik, ya, Alexandria, semuanya sama. Padahal itu tersebar ke wilayah yang luas. Jadi kalau ini dipalsu, yang lain bisa dicek itu.
ya. Jadi pemalsuannya tidak bisa begitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat beragama yang hidup dalam pluralisme, ya, dalam keberagaman gitu. Nah, dalam hal itu sebenarnya mengapa kita harus mencari legitimasi dari agama lain, begitu. Jadi persoalannya kan kita ini kadang-kadang tidak pede ya dengan diri kita, ya. Lalu kita mencoba mencari penguatan dari teks-teks agama lain. Tetapi justru ketika mencari teks itu makin memperkuat bahwa posisi kita ini salah, gitu. Nah, saya mengusulkan bahwa di dalam hidup bersama itu kita mencoba mengikuti sebuah pemikiran dari seorang filsuf besar namanya Wittgenstein, ya, yang nanti akan mempengaruhi juga cara berpikir dari seorang tokoh yang membangun tentang kehidupan umat beragama namanya Josh Lindbeck, gitu. Nah, kedua tokoh ini mengusung satu kata penting gitu. Bagaimanakah supaya kita ini bisa hidup bersama di dalam keberagaman, yaitu kalau kita menghormati language game. Ya, language game itu atau permainan bahasa, karena setiap unit kehidupan itu punya language game. Ya. Jadi misalnya satu universitas itu ada beberapa fakultas. Tiap-tiap fakultas itu punya language game. Ya, language game-nya psikologi itu berbeda dengan teknik berbeda dengan fakultas hukum berbeda dengan fakultas misalnya seni, ya. Berbeda lagi dengan masalah kedokteran gitu ya. Jadi semua fakultas itu punya language game-nya masing-masing. Gitu. Nah, demikian pula agama. Agama itu mempunyai language game-nya masing-masing. Language game-nya orang Islam itu berbeda dengan Kristen, ya, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu, ya. Nah, language game ini mempunyai bukan sekedar istilah, ya, tapi di dalam istilah yang berbeda itu syarat dengan kekayaan spiritual yang tidak bisa dibuat sama, ya. Misalnya language game-nya Hindu, ya, dengan Kristen itu pasti berbeda. Kristen dengan Konghucu berbeda, Konghucu dengan Islam berbeda. Nah, problemnya adalah bahwa dalam hidup yang bersama ini kita itu tidak menghormati tiap-tiap language game yang ada. Jadi kita mencoba memaksakan masuk ke dalam language game agama lain, ya. Atau fakultas itu psikologi dia mencoba masuk ke dalam bidang language game-nya fakultas teknik, ya, pasti kacau. Maka hal ini juga terjadi gitu. Nah, padahal di dalam Alkitab ini jelas punya language game yang dalam hal ini memahami Allah itu Esa dalam 3 pribadi, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, atau Adonai, Dabar Adonai, Ruah Elohim. Lalu dipaksakan harus sesuai dengan language game, misalnya dengan hal ini adalah umat Islam yang mempercaya tentang tauhid, ya. Nah, Trinitas dengan tauhid adalah dua language game yang berbeda. Tapi kalau ini dipaksakan terjadi konflik. Nah, maka seharusnya sikap yang bijaksana, ya. Kalau kita orang beragama itu kan harus punya hati yang lapang, lebih luas, ya. Ya, lebih luas daripada orang yang tidak beragama. Hati kita ini harus lebih luas, ya. Luasnya tuh kalau bisa seperti samudra, seluas-luas mungkin. Sehingga kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah, begitu, ya. Atau mencoba melakukan satu intervensi, ya. Memaksakan language game kita ke dalam language game kepercayaan yang lain. Nah, pola itu yang disebut dengan ekstra tekstualitas. Jadi kalau misalnya memasuki satu bidang yang bukan bidangnya, itu dianggapnya ekstra. Atau disebut ekstra tekstualitas. Jadi teks yang ada itu dimasuki oleh teks yang di luar dirinya gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadilah konflik. Terjadilah kesalahpahaman, lalu tuduhan, manipulasi, ya. Ini ada upaya untuk dalam bahasa Arab namanya tahrif, ya. Tahrif itu pemalsuan Alkitab ini. Nah, kalau ini satu pihak menuduh
teman sebangsanya, anak bangsa yang lain itu sebagai pemalsuan, maka di dalam relasi kita tidak pernah bisa tulus begitu. Kita tidak bisa berdialog dari hati ke hati karena kita sudah punya sebuah sikap curiga, ya, sikap yang sebenarnya menganggap bahwa teman kita ini tidak benar begitu ya. Nah itu akan memengaruhi. Padahal kita kan dalam hidup berbangsa ini kan butuh kemampuan bergandengan tangan. Ya, bangsa kita punya masalah yang sangat kompleks ya, yang rumit dan berat. Kita harus mengerjakannya bersama-sama. Jangan sampai upaya kerjasama itu kita rusak dengan cara berpikir yang salah. Begitu. Nah, karena itu pendekatan yang baik bukan ekstra tekstualitas, tapi intratekstualitas. Ya, intra. Jadi, biarkanlah kita menghormati language game-nya itu. Ya. Misalnya, umat Islam mempercaya Muhammad sebagai nabi yang akan datang, no problem. Anda hidupi itu, silakan. Tetapi jangan sampai melakukan ekstra tekstualitas lalu mengatakan bahwa seharusnya bunyi ayat ini adalah periklutos, begitu. Ya, padahal ini jelas dari sudut 4 tadi ya, manuskrip, linguistik, ya, konteks, historis, semuanya jelas menyatakan itu parakletos. Gitu. Nah, dengan kita mengembangkan kemampuan intratekstualitas, maka yang muncul adalah kita makin mendalami language game kita masing-masing dengan lebih jernih, tapi juga kita akan bisa lebih respect kepada orang yang berbeda dengan kita. Ya, jadi satu kata penting yaitu hubungan antara bagaimana menerapkan language game itu dengan pola pendekatan intratekstualitas. Dengan begitu ada rasa saling menghargai, saling respect, tanpa perlu juga kita merasa jadi tidak percaya diri, gitu ya. Yeah. Nah, aplikasi katakanlah relevansi buat kita sendiri nih, Pak Pendeta sebagai orang-orang percaya, karena tadi Pak Pendeta sudah mengatakan percaya diri begitu. Ini menurut saya ini kata kunci yang baik sekali ya buat kita sebagai orang-orang percaya yang mungkin jadinya bisa jadi mungkin karena keterbatasan pengetahuan atau juga merasa kecil di antara begitu banyak orang-orang yang berbeda dan dalam kepelbagaiannya itu cenderung menekan. Itu mestinya sikap seperti apa yang kita bisa terapkan? Terlebih parakletos itu sudah diberikan di dalam diri kita. Ya. Jadi justru poinnya di sini bahwa kalau kita kembali kepada kita sebagai umat percaya, kan disebutkan bahwa ayat 8 ketika ia akan datang, ia akan mengisyapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Jadi kita pegang ini bahwa parakletos atau Ruach Elohim, roh sang kebenaran itu akan mengisyapkan dunia akan 3 aspek, yaitu akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dosa itu apa? Bagi umat percaya, umat Kristen, kalau kamu dalam hidup sehari-hari tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya, jadi kamu menjadikan dirimu sebagai Tuhan. Ya, segala sesuatu seakan-akan kita bisa atasi dengan kepandaian, dengan pengalaman, dengan kekuatan materi kita. Nah, itu kamu adalah dosa. Ya. Lalu yang kedua akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa berarti ada 2 aspek. Di situ ada kebangkitan, ada kenaikan. Nah, ini berarti apa? Bahwa Yesus adalah sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Gitu. Karena yang jalan kebenaran dan hidup itu dibuktikan dengan 2 hal ini. Dia bisa bangkit dan dia naik ke surga. Ya. Jadi kalau Yesus itu cuma mati gitu, ya, maka kita hanya percaya kepada orang mati gitu. Tapi tidak. Aku akan pergi kepada Bapa. Ya. Jadi menegaskan bahwa Yesus adalah sebagai satu-satunya jalan kebenaran hidup yang menjamin kita dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Lalu yang ketiga, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Penguasa dunia bisa kuasa yang kegelapan atau dimanifestasikan dengan nama iblis, gitu ya, dengan para malaikatnya. Jadi iblis punya malaikatnya, ada strukturnya, ada sistemnya, gitu. Nah, kuasa kegelapan ini sudah dikalahkan
Tapi belum selesai. Kita dipanggil untuk ambil bagian, berpartisipasi sebagai kawan sekerja Allah untuk melawan kuasa kegelapan dalam berbagai bentuk. Sekarang dalam bentuk kekerasan, ya, konflik peperangan, ya, membunuh orang atas nama agama, ya, bahkan membunuh orang atas nama Tuhan, ya, melawan segala bentuk ketidakadilan, melawan segala bentuk diskriminasi. Nah, jadi tugas umat percaya itu bukan untuk mengolok-ngolok orang yang beragama, yang berbeda keyakinannya, tapi memperjuangkan sebuah nilai yang penting, yaitu bersama dengan Kristus kita melawan kuasa kegelapan itu. Begitu. Baik Pak Pendeta, ini menarik, ini mencerahkan kita di topik ini, secara khusus dengan kita mengulik Injil Yohanes pasal 16 ya, ayat 1-33 di bawah judul Parakletos versus Periklutos. Dialog antar umat beragama yang kita kembangkan menjadi dialog yang saling respect, itu penting ya. Bukan melakukan sikap-sikap tadi ya Pak Pendeta sudah menyebut ekstratekstual, melainkan intratekstual. Kita tidak perlu juga lalu kemudian merasa terganggu begitu ya, dengan kebenaran-kebenaran yang kita hargai itu ada di sekitar kita dengan berbagai macam keyakinan agama. Dan pada saat yang sama bagi kita secara khusus sebagai orang-orang percaya, kita sadar betul bahwa siapa yang kita imani, Allah yang esa dalam 3 pribadi itu. Dan itu tidak membuat kita juga menjadi kecil. Kalau kita sungguh-sungguh kita adalah orang-orang yang percaya ya, justru kita seharusnya malah berbangga begitu ya. Kita seharusnya malah justru bersyukur sebab Tuhan yang kita imani itu bukan Tuhan yang mati ya, melainkan Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, yang menjamin juga keselamatan kita melalui kebangkitan kenaikannya ke surga. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan lagi-lagi para sahabat bisa mengajukan pertanyaan ataupun pasti respon tanggapan di kolom deskripsi yang sudah tersedia, supaya kita juga bisa sama-sama belajar dan terus belajar dan terus belajar. Dan lebih dari itu bukan cuma soal belajar tentang pengetahuan, namun melalui ulikan Alkitab pada episode kali ini makin menguatkan iman percaya kita. Baik Pak Pendeta, sebelum kita bersama-sama mengakhiri episode kali ini, Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa melalui Kristus kami dimampukan memiliki perspektif, lensa yang lebih luas, dan cinta kasih yang menempatkan setiap orang yang berbeda di dalam kerahiman-Mu. Karena itu kami melihat bahwa berbagai agama yang dipeluk, khususnya ada di Indonesia, merupakan rahmat, bahwa kami boleh hidup bersama di dalam keberagaman. Dan di sisi itulah kami belajar satu nilai, bahwa karya Allah memampukan kami untuk tetap respect. Roh kebenaran, Parakletos itulah yang mengajarkan kepada kami hikmat yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mampukan kami hidup dalam Roh Kudus, Sang Parakletos, sehingga kami senantiasa ingat bahwa mengingatkan kami akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Bapa, kami berdoa supaya banyak orang mengenal Engkau, Yesus Kristus, dan mereka boleh memperoleh keselamatan dan hidup yang dibaharui. Kami serahkan Bapa hidup kami dalam kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Allah. Kami sudah berdoa. Amin. Amin.